pelatih Timnas Indonesia Sintayong telah mengumumkan 27 pemain yang akan bergabung di Timnas untuk melawan Bahrain dan Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia memanggil 27 pemain untuk bergabung. Dari 27 pemain yang dipanggil ada nama Jordi Amat, Max Hilgers dan juga Eliano Reinders. Dipanggilnya Jordi Amat usai tidak ikut dalam 2 laga pertama kualifikasi Piala Dunia babak ketiga karena Justin Hubner yang mengalami cedera. Bek asal dari bek ini saudara tidak bisa bergabung baik melawan Bahrain pada tanggal 10 Oktober maupun melawan Tiongkok pada 15 Oktober 2024. Di akun Instagram pribadinya saudara, Hubner menyampaikan dirinya tidak bisa bermain melawan Bahrain dan juga Tiongkok karena mengalami cedera. Hubner pun mendoakan timnas bisa meraih hasil terbaik dalam lawatannya ke Bahrain dan juga Tiongkok. Tidak gelar pemusatan latihan di Jakarta, Timnas Indonesia akan bertolak ke Bahrain pada Sabtu mendatang. Pelatih Sintayong telah merilis nama-nama yang dipanggil ke Timnas. Dari 27 nama ini saudara, 2 nama diantaranya adalah Max Hilgers dan juga Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memanggil 27 pemain untuk bergabung bersama Timnas jelang lawan Bahrain dan Tiongkok di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 27 nama yang dipanggil Sintayong, ada 2 nama baru yakni Max Hilgers dan Eliano Reinders. Kedua pemain ini sudah bisa bergabung bersama skuad Garuda usai menjalani sumpah setia sebagai WNI. Di posisi penjaga gawang, Sintayong memanggil Martin Paes, Hernando dan juga Nadeo. Di lini belakang ada nama Jordi Amat yang menggantikan Justin Hubner karena cedera. Ada juga nama Asnawi Mangkualam, Jay Ijes, Rizky Ridho, hingga nama baru Max Hilgers. Untuk pemain tengah tidak ada perubahan. Sintayong memanggil Tom Hey, Marcelino, hingga Nathan Choaon. Terdapat perubahan di lini depan Timnas. Penyerang Ramadan Sananta diganti oleh pendatang baru Malik Rizaldi. Lalu ada Witan Sulaiman, Dimas Derajat, hingga Rafael Struijk. Max Hilgers dan Eliano Reinders menjadi 2 nama yang kini dinantikan debutnya oleh pecinta sepak bola tanah air. Max dan Eliano menjalani sumpah setia sebagai WNI usai berkas alih warga negara disetujui oleh DPR dan pemerintah. Sumpah setia pada negara digelar di Brussels, Belgia. Pak Erik, I'm ready for Indonesia. I'm proud to play for the country and I'm happy to be here. Thank you. Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later and I love Indonesia. Dengan dipanggilnya Max Hilgers dan Eliano ke Timnas Indonesia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, prediksi starting 11 dari skuad Garuda pun sedikit ada perubahan. Dengan prediksi formasi 3-4-3 untuk penjaga gawang Martin Paes dipastikan akan jadi pilihan utama dan 3 benteng Jay Ijes, Rizky Ridho, dan Max. Menyisir bagian back sayap ada Verdonk dan Sandy Walsh. Di tengah ada Tom Hey yang di-backup oleh Ivar Jenner. Lini depan ada nama Ragnar yang akan bergerak dari kiri dan Eliano dari bagian kanan untuk menopang penyerang Struijk. Pemain Liga 1 yang dipanggil Sintayong akan berkumpul pada hari Sabtu 5 Oktober untuk persiapan terbang menuju Bahrain. Sementara, pemain yang bermain di Liga luar negeri akan langsung menuju Bahrain untuk bergabung di pemusatan latihan pada Minggu 6 Oktober 2024. Tim Liputan Kompas TV. Dengan adanya 27 pemain yang dipanggil oleh Sintayong, lalu bagaimana peluang Timnas Indonesia lawan Bahrain dan juga Tiongkok di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola Bang Roni Pangabean atau akrab disapa Bung Ropan. Selamat malam Bung Ropan. Selamat malam, Sir. Ini kabar gembira lah ya, ada tambahan Max Hilgers dan juga Eliano Reinders. Anda melihatnya seperti apa nih, memperkuat skuad di bawah asuhan dari Sintayong ini? Ya perlu disyukuri ya, kita ada tambahan 2 amunisi, yaitu Eliano dan juga dengan Max Hilgers.
Artinya ini akan membuat kekuatan kita di dua lini itu akan solid, sangat kuat. Dengan Max Hilgers bermain di belakang dan Eliano bermain lebih ke depan. Walaupun sesungguhnya adalah Eliano bermain lebih ke sayap ya, lebih melebar. Tapi dua ini sangat penting buat kita untuk menjaga keseimbangan tim di saat kita akan menghadapi Bahrain dan kita menghadapi Cina. Gitu Mas. Oke, nanti spesifiknya akan seperti apa nih? Kedua pemain baru ini akan memperkuat di lini timnas. Ya, bagi Max Hilgers, dia akan bermain pasti di belakang. Ya. Oke. Dengan ketidakhadiran Yasin Hafner yang masih mungkin bermasalah kurang begitu bugar, maka Max Hilgers akan berpasangan dengan Jai Itzes, dan saya bisa pastikan satu lagi adalah Rizky Ridho. Itu bermain dengan pola 3-4-3 ya, yang akan ditampilkan oleh STY. Sementara bagi Eliano, ya, ketika di kanan itu belum terisi, dia akan bisa bermain dari kanan atau bisa mendorong dia bermain lebih di depan. Kalau perubahan yang ada di depan, bisa saja Ragnar, Rafael Struijk, dan Eliano yang bermain. Sehingga Marcelino atau Witan akan bermain sebagai super sub di babak kedua. Itu saya pikir kalau bicara dengan dua posisi dari dua pemain ini. Oke. Karena walaupun dia bisa bermain sebagai gelandang juga yang bisa bertahan, namun di sini sudah terisi. Ya, Tom Hai ada di sana dan juga dengan Nathan Cho atau Ivar yang akan bermain. Saya pikir itu adalah alternatif opsi-opsi yang akan diambil oleh STY dalam langkah dia untuk menetapkan starting 11 di saat akan menghadapi Bahrain nantinya dan juga menghadapi Cina. Gitu, Mas. Jadi menurut Anda, Max Hilgers dan juga Eliano Randers ini langsung masuk dalam starting 11 yang tadi Anda sebutkan? Ya, saya meyakini itu bahwa dua ini kan dua amunisi yang siap dipakai. Boleh dibilang ini di grade A. Mereka bermain di Eredivisie, di kasta tertinggi di Liga Belanda. Jadi ketika mereka datang, ya, dan untuk masuk, makanya mereka digeber habis oleh PSSI, oleh Pak Erick Thohir sebagai ketua umum dan juga sebagai Kemenkumham untuk ambil langsung di sana di Brussels itu, dengan catatan mereka harus bisa main menghadapi Bahrain karena kan kita melakoni dua tandang yang krusial. Ya, jadi ini yang membuat dua ini penting sekali kehadiran mereka. Apalagi Mes akan bermain di belakang, akan semakin kuat kita tandang, pasti akan mendapat tekanan-tekanan dari Bahrain. Nah, begitu juga dengan Eliano. Kita perlu ada tambahan di depan. Ketika nomor 9 itu tidak ada, belum tersedia sampai sejauh ini, maka saya pikir Eliano adalah satu hal yang bagus untuk bisa bermain dengan Rafael dan juga dengan Ragnar Oratmangun. Jadi memang langsung dipakai dua pemain ini. Begitu, Mas. Masalah adaptasi dengan timnas yang sudah terbentuk, menurut Anda tidak masalah? Tidak ada masalah. Kan itu sudah dilakukan juga oleh Calvin Verdong ketika tampil pertama kali dengan Filipina di putaran kedua, dia langsung main dan nyetel. Jai Itzes juga begitu. Ketika tampil melawan Vietnam di Jakarta, dia langsung nyetel main dan tampil bagus sekali. Bahkan di pertandingan kedua di Hanoi dia membuat gol. Jai Itzes. Begitu juga dengan Martin Pas, penjaga gawang kita yang datang dari Dallas, kan FC Dallas. Ketika dia langsung bermain di Arab Saudi, di Jeddah, dia langsung bermain luar biasa kan. Ada 5 penyelamatan dari Martin Pas saat itu, termasuk 1 penalti dari Arab Saudi. Jadi memang ini pemain-pemain yang siap pakai. Sehingga mereka tidak perlu banyak lagi untuk penyesuaian diri di sini ya. Langsung main, langsung bisa tune in dengan teman-teman yang lain di dalam starting 11. Begitu. Oke, di layar kaca Kompas TV juga kami menghadirkan nih bagaimana prediksi dari line up timnas Indonesia. Nih menurut jika Anda bisa melihat nih bacaannya bisa seperti ini? Ya, saya pikir oke. Akan bermain dengan 3-4-3, Pas. Kemudian ada Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Hilgers di sana. Verdong ada di kiri. Dan mungkin kalau bukan Sandy Walsh, karena Sandy Walsh agak baru pemulihan ya. Semoga dia fit. Tapi mungkin ada kesempatan bagi Asnawi bermain di kanan. Kalau bukan Sandy Walsh ya. Walaupun Sandy Walsh itu dibawa. Tetap diambil dari 27 pemain untuk bisa dibawa ke Bahrain. Nah, yang saya lihat di skema ini pas lah. Tom Hai ada di sana. Atau Ivar atau juga bisa bermain dengan Nathan. Seperti kata Anda tadi ya, Max Hilgers ditaruh di belakang, memperkuat lini belakang, dan Eliano Randers untuk di depan ya? Ya, begitu saya pikir ya. Kalau di depan itu, kalau Eliano didorong lebih ke depan, pasti dengan 3 di depan itu, Rafael, Ragnar, dan Eliano yang akan bermain di sana. Ya. Kalau Eliano ditarik di posisi Sandy Walsh, kan di sini di 3-4-3, ya, maka di depan itu mungkin Witan, salah satu yang akan main, atau Marcelino. Saya pikir Witan yang lebih oke bermain dari sayap. Itu kalau ada perubahan ya di formasi ini. Namun formasi yang ditampilkan di Kompas TV ini sudah oke dengan 3-4-3. Ini tidak akan meleset jauh. 99% formasi seperti ini yang akan ditampilkan STY melawan Bahrain dan juga termasuk melawan Cina. Gitu.
Oke, Bung Ropan, ini tentu yang juga kita harus waspada adalah bagaimana lini pertahanan dari Bahrain dan juga Tiongkok. Anda melihatnya seperti apa? Bahrain ketika kita lihat ya dia boleh menang melawan Australia tapi kemudian kebobolan dengan 5 gol melawan Jepang. Jepang masuk dari sisi flank. Artinya dua back mereka kiri dan kanan itu agak lemah. Ini yang harus diantisipasi. Harus dilakukan oleh STY bermain dari sisi sayap. Nah betul dengan ada Eliano bermain dari sisi sayap dan ada Ragnar, kita akan kuat, harus ambil dari situ. Kita belajar dengan bagaimana Jepang masuk lewat Mitoma di sana, Minamino, sehingga Morita bisa bikin 2 gol, Ueda juga bisa bikin 2 gol, dan itu harus dipelajari dengan cermat. Bahwa kalau di tengah itu mereka kuat, tapi di dua sisi flank, kiri kanan mereka sedikit lemah. Harus kita ambil ini, eksploitasi dari sisi ini, sehingga kita bisa menghasilkan yang terbaik ketika menghadapi Bahrain. Gitu. Harapan kita bersama ya dengan adanya dua pemain baru ini bisa memperkuat skuad Garuda sehingga bisa menang melawan Bahrain maupun Tiongkok. Terima kasih pengamat sepak bola Bang Roni Pangemanan telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat, Bang. Salam sehat.